Zombie Apocalypse. Halo guys, balik lagi dengan saya Rafa YouTube channel. Hari ini kita akan melihat video kisah Nabi guys. Hari ini kita gak mempunyai wifi. Bisa kalian lihat kita tidak mempunyai wifi guys. Maaf ya, hari ini kita nggak ada di rumah ya. Kita akan melihat video-video Nabi yang sudah kita download guys. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like channel ini, dan share ke teman-teman kalian. Oke guys. Oke guys, ini udah ada nih. Kita udah mendapatkan satu video, tapi kita akan melihat dua video. Bukan hanya satu, tapi kita mau lihat dua video. Langsung saja kita mulai. Subscribe guys. Kita kecilkan dulu suara kita. Dia kedengar suara kita ya. Oke, udah. Bisa kalian lihat ini adalah Nabi Ibrahim guys. Wow. Ini channelnya namanya channel LK coy. Oke, kita keraskan sedikit lagi buat kedengaran. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim Kita akan berkorban diam 1000 aja. kambing, Kita 300 coba sapi, film dan bisa lihat. 100 unta ke jalan Allah sehingga membuat orang-orang dan para malaikat terheran-heran. Beliau berkata, "Setiap apapun yang membuat aku dekat dengan Allah, maka tidak ada sesuatu yang berharga bagiku. Demi Allah, jika aku mempunyai seorang anak, niscaya aku akan menyembelihnya ke jalan Allah. Jika itu bisa membuatku dekat kepada Allah." Waktu pun berlalu dan hari silih berganti. Beliau pun lupa akan ucapan yang telah ia katakan. Ketika beliau berada di Baitul Muqaddas, beliau memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Kemudian Allah pun mengabulkan permohonan beliau. Beliau dikaruniai seorang putra yang tampan dan soleh bernama Ismail dari istri beliau Hajar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Saffat penggalan ayat 102, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ketika Nabi Ismail berusia 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, pada waktu itu bertepatan dengan malam tanggal 8 Zulhijjah. Nabi Ibrahim tidur dan bermimpi. Dalam mimpi tersebut, seorang berkata kepada beliau, "Wahai Ibrahim, tepatilah janjimu." Setelah terbangun pada pagi hari, beliau berpikir dan terangan-angan, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah mimpi itu dari Allah ataukah dari setan? Kemudian hari itu dinamakan Yaumut Tarwiyah atau hari Tarwiyah, karena Tarwiyah dalam bahasa Arab artinya berpikir mengingat masa lalu. Pada malam harinya, beliau tidur dan bermimpi seperti mimpi yang pertama. Setelah terbangun pada keesokan hari. Tapi guys, sebelum kita siapa yang belum subscribe dulu ya, agar videonya berlanjut dengan lancar ya. Oke, langsung kita mulai lagi. Beliau mengetahui bahwa mimpi tersebut berasal dari Allah. Dan pada hari itu, tanggal 9 Zulhijjah, dinamakan Yaumul Arafah atau hari Arafah. Pada malam harinya, beliau pun bermimpi dengan mimpi yang sama seperti sebelumnya. Setelah terbangun pada keesokan hari, beliau baru menyadari bahwa mimpi tersebut adalah perintah untuk menyembelih putra beliau. Kemudian pada hari itu, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dinamakan Yaumun Nahr atau hari Nahr. Ketika Nabi Ibrahim akan mengajak putranya untuk disembelih, beliau berkata pada istrinya, "Pakaikanlah anakmu dengan pakaian yang bagus, karena sesungguhnya aku akan pergi bersamanya untuk bertamu." Hajar pun memberi Nabi Ismail dengan pakaian yang bagus, memberinya wangi-wangian dan menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Ismail dan membawa sebuah pisau besar dan tali ke arah tanah Mina. Pada hari itu, iblis telah lebih sibuk dan lebih gugup, datang dan kembali. Ia menemui dan menggoda mereka dan berusaha agar penyembelihan tersebut gagal. Iblis menggoda Nabi Ibrahim juga Ismail, namun selalu gagal. Kemudian ia pergi menemui Hajar dan berkata, "Wahai Hajar, bagaimana bisa kamu hanya duduk di sini sedangkan Ibrahim pergi bersama anaknya untuk menyembelihnya?" Hajar berkata, "Kamu jangan dusta kepadaku. Mana ada seorang ayah yang tega menyembelih putranya?"
Iblis menjawab, lalu untuk apa Ibrahim membawa pisau besar dan tali? Hajar bertanya, untuk alasan apa ia menyembelihnya? Iblis pun menjawab, ia menyangka bahwa Tuhannya telah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. Hajar berkata, seorang nabi tidak diperintahkan untuk kebatilan dan aku akan selalu percaya padanya. Nyawaku sebagai tebusan atas perkara itu, maka bagaimana dengan anakku? Tentu pun demikian. Beribu-ribu rayuan dan godaan menggoda Ismail, Ibrahim juga Hajar. Akhirnya iblis pun menyerah. Sesampainya di tanah Mina, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim meminta pendapat Nabi Ismail bagaimana pendapat Nabi Ismail menyikapi mimpi tersebut. Mimpi seorang nabi adalah hak dan benar. Apakah Nabi Ismail bisa bersabar atau malah menolak? Dan ini merupakan ujian yang diberikan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Apakah Nabi Ismail bisa taat dan tunduk ataukah sebaliknya? Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim mendengarnya, beliau menyadari bahwa Allah telah mengabulkan doanya sesuai dengan termaktub dalam surat As-Saffat ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, aku berwasiat kepadamu beberapa perkara. Ikatlah tanganku dengan kencang agar aku tidak goyah karena itu akan menyakitkanku. Letakkan wajahku di atas bumi agar engkau tidak memandangku sehingga engkau merasa kasihan. Tutuplah pakaianmu dariku agar darahku tidak mengotorinya sehingga ibuku tidak melihatnya karena itu akan membuatnya sedih. Tajamkanlah bibir pisau besarmu dan percepatkanlah penyembelihan leherku agar terasa lebih ringan karena sesungguhnya kematian itu sangat menyakitkan. Berikanlah pakaianku kepada ibuku sebagai pengingat dariku. Sampaikanlah salam dariku dan katakan padanya, bersabarlah atas perintah Allah. Jangan engkau menceritakan kepada ibuku bagaimana engkau menyembelih dan mengikat tanganku. Jangan engkau membawa bocah kepada ibuku agar ia tidak semakin bersedih. Jika engkau melihat seorang bocah sepertiku, maka jangan engkau terus memandanginya sampai engkau bersedih. Nabi Ibrahim berkata, baiklah, semoga pertolongan selalu menyertaimu atas perintah Allah, wahai anakku. Lalu Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail untuk disembelih seperti layaknya kambing sembelihan. Dan kejadian itu terjadi di atas batu besar di tanah Mina. Nabi Ibrahim pun meletakkan pisau besarnya tepat di leher putra beliau. Kemudian beliau menyembelih leher putra beliau dengan kuat. Akan tetapi atas kehendak Allah, pisau tersebut tak mampu memotong leher Nabi Ismail, bahkan menggorasnya pun tidak. Allah membuka tutup mata dari semua malaikat langit dan bumi, sehingga mereka mengetahui kejadian tersebut. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Allah. Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, engkau telah melemahkan kekuatanmu karena cinta kepadaku, sehingga engkau tidak kuasa untuk menyembelihku. Kemudian Nabi Ibrahim menebaskan pisau besarnya pada batu dan batu tersebut terbelah menjadi dua. Nabi Ibrahim berkata terheran-heran, pisau ini telah memotong batu tapi tidak bisa memotong daging. Namun atas kuasa Allah, pisau tersebut berkata, wahai Ibrahim, kamu mengatakan potonglah, tetapi Tuhan semesta alam berkata jangan potong. Maka bagaimana aku melaksanakan perintahmu yang berlawanan dengan perintah Tuhanmu? Pisau tersebut tidak dapat memotong leher Nabi Ismail karena Allah telah memerintahkannya untuk tidak memotongnya, walaupun Nabi Ibrahim berkata potonglah. Semua kejadian tersebut merupakan ujian yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 107, dan kami tebus atau ganti anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Malaikat Jibril pun datang dengan membawa seekor domba yang besar. Kemudian domba tersebut dijadikan tebusan atau ganti Nabi Ismail. Malaikat Jibril yang datang dan melihat Nabi Ibrahim berusaha memotong leher putra beliau, dengan rasa hormat dan terheran atas Nabi Ibrahim, malaikat Jibril pun berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Nabi Ismail pun mengikuti, Allahu Akbar walillah ilham.
Allah telah menjadikan kebaikan atas kalimat-kalimat tersebut sehingga kalimat-kalimat tersebut senantiasa berkumandang dalam celah-celah golongan orang muslim di kala tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Imam Hanafi berkata bahwa jika ada seorang yang bernazar atau berjanji pada diri sendiri untuk menyembelih anaknya, maka hendaklah ia menggantinya dengan seekor kambing atau domba. Nah, teman-teman, itulah tadi sekelumit. Oke guys, itulah video kisah Nabi Ismail alaihissalam, kisah disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, video ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tapi jangan lupa subscribe, like channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke guys, dadah guys. Hanya satu video ya, nggak bisa dua karena baterai HP ku now. Dadah guys, enjoy the video. Subscribe.